Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat investor, kita berjumpa lagi dengan channel Ngaji Saham Syariah, sebuah channel tempat belajar bersama tentang saham syariah mulai dari nol. Pada video kali ini kita akan mencoba membahas tentang binary option. Akhir-akhir ini binary option kembali menjadi perbincangan publik ya. Begitu maraknya iklan digital yang menawarkan iming-iming untung besar dalam waktu yang singkat dengan cara yang mudah melalui trading binary option. Nah, makhluk apakah binary option itu? Apakah benar kehebatan binary option ini sebagai mesin pencetak keuntungan? Tapi sebaliknya banyak juga yang skeptis. Jangan-jangan ini investasi bodong atau perjudian berbalut investasi. Untuk itu, tetap di channel ini kita akan coba mengupasnya lebih detail dan mencari jawabannya. Sahabat sekalian, sebelum lanjut ke pembahasan lebih detail, jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel Ngaji Saham Syariah ini, agar sahabat sekalian tidak ketinggalan informasi tentang saham syariah yang akan diupdate terus. Disclaimer on, video ini hanya pembelajaran umum ya, bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham tertentu. Sehingga segala resiko itu menjadi tanggung jawab teman-teman sendiri ya. Mari kita mulai untuk membahas tentang trading binary option ya. Beberapa brokernya misalnya ada di Binomo, Olem Trade, EQ Option, dan lain-lain. Apakah itu termasuk judi sehingga menjadi haram atau seperti apa? Sebelum itu kita coba ya untuk mengenal dulu sebenarnya binary option itu apa sih? Binary option itu adalah instrumen trading online di mana para trader memprediksi atau menebak harga sebuah aset ya, berupa biasanya indeks. Gitu. Apakah indeks itu akan naik atau turun pada jangka waktu tertentu? Jadi indeks ini seperti diketahui misalnya bisa menggunakan indeks saham ya, bisa juga menggunakan indeks forex ya. Kemudian juga bisa indeks komoditi, emas misalnya. Nah, kemudian kita juga harus mengetahui dulu untuk menghubungkan apakah binary option itu judi atau bukan sehingga haram atau tidaknya. Nah, kita juga harus mengetahui sebenarnya judi itu apa gitu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula gitu ya. Jadi memang ada sesuatu tebak-tebakan yang akhirnya tujuannya ingin menambah harta yang sudah ada. Kemudian ada juga pendapat MUI ya, dalam sebuah fatwa itu perjudian atau disebut juga maisir ya, adalah permainan yang disyaratkan adanya harta yang diambil dari pihak yang kalah untuk yang menang. Jadi ada aliran konsekuensi ya, dari yang kalah itu harus menyerahkan uangnya kepada yang menang. Nah, disinilah sebenarnya inti perjudian menurut MUI. Nah, kemudian apa bedanya saham dengan binary option? Ya. Di dalam saham, kenapa saham itu bisa disebut trading atau investasi ya? Karena di saham itu ada sesuatu yang diperjualbelikan. Yang diperjualbelikan apa? Yaitu surat kepemilikan perusahaan, sehingga di dalam saham itu ada hak milik. Nah, oleh karena itulah makanya misalnya kalau perusahaannya untung, kita bisa dapat dividen karena kita itu memiliki perusahaan itu. Jadi ada sesuatu yang diperjualbelikan sehingga layak disebut jual beli atau trading. Mari kita lihat di binary option.
Di binary option itu tidak ada yang diperjualbelikan, sehingga tidak ada kepemilikan terhadap sesuatu. Memang di situ seolah-olah kita berjual beli indeks, misalnya indeks saham, ya, indeks forex, kemudian bukan indeks solo forex ya, kemudian komoditi, ya. Tapi itu bukan diperjualbelikan. Karena misalnya kalau indeks saham itu terdiri dari sekian, kalau di Indonesia itu ada sekitar 600 saham, bagaimana kita belinya? Karena itu dalam bentuk indeks. Jadi rata-rata dari kumpulan harga saham kemudian di rata-rata, ya itulah jadi indeks saham keseluruhan. Bisa juga misalnya indeks LQ45, kalau di Amerika bisa juga Dow Jones gitu ya, Nasdaq dan sebagainya. Nah, itu hanya dipakai sebagai patokan naik atau turunnya harga, sehingga bisa tebak-tebakan di situ, naik apa turun gitu ya. Nah, itulah di binary option. Ini jadi berbeda dengan di saham ya. Kemudian yang kedua, tidak ada batas waktu ya. Kalau di saham itu tidak ada batas waktu, tidak ada expired date ya. Sehingga bisa diinvestasikan dalam jangka panjang. Mau dipegang saham itu dalam waktu 10 tahun, mau berapa tahun itu bisa. Mau juga dalam bentuk sehari, boleh gitu ya. Tetapi kalau di binary option ya, nomor 2 itu ada batas waktu. Ada expire date. Jadi saat expire date itu, kalaupun kita memiliki misalnya kita membeli indeks saham gitu ya, tapi pada saat expire date itu dipaksa oleh sistem untuk menjual atau membeli. Walaupun kita misalnya dalam kondisi rugi gitu ya, floating loss misalnya, ya mau tidak mau kalau kita membelinya hanya untuk 1 jam misalnya atau sekian menit, maka itu akan terjual sehingga kita akan rugi. Kemudian yang nomor 3 yaitu kalau di saham itu satu arah. Itu yang menunjukkan bahwa saham itu sebenarnya real, ada barangnya. Jadi keuntungan di saham itu hanya diperoleh hanya pada saat pemilik saham itu menjual di harga lebih tinggi dari saat membeli. Misalnya membeli 100, kemudian dia setelah naik sekian bulan, sekian hari, sekian tahun, bisa jadi 200. Nah, dia dapat untung 100 dari selisih antara harga beli dan harga jual. Mari kita lihat di binary option. Di binary option itu ada 2 arah. Jadi kita itu sebenarnya bisa nebak naik ya, istilahnya call ya kalau di sana, atau nebak turun, itu istilahnya itu put. Nah, ini kalau di saham ada juga yang disebut namanya short selling. Ini yang tidak boleh ya di dalam saham syariah itu tidak boleh ada short selling. Jadi pada saat kita nebak naik kemudian sahamnya naik, tebakan kita berarti benar dan itu akan menyebabkan jadi untung. Ya. Pada saat expired date itu untung karena tebakan kita betul. Sebaliknya, kalau kita nebak naik atau beli call, kemudian sahamnya turun, nah itu rugi. Tapi bisa juga kalau di binary option itu kita nebak turun, yaitu misalnya beli put. Nah, kemudian sahamnya turun, itu kita tetap untung. Karena sesuai dengan tebakan kita turun. Jadi tebak-tebakan sebenarnya. Kemudian kalau beli put kemudian sahamnya naik, kita akan rugi gitu. Jadi lucu. Misalnya indeks sahamnya naik, tapi karena kita belinya put bisa rugi gitu. Nah, ini mirip dengan short selling. Jadi short selling itu seperti beli put. Kita membeli harga saham kita itu menjual dulu sebenarnya. Menjual saham di angka misalnya 200 ya. Kemudian saham itu turun ke 100, kita beli di 100 sehingga kita ada selisih jual dengan beli itu 100 sehingga untung. Jadi kita bisa membeli duluan sebelum kita memilikinya gitu. Nah, ini yang tidak boleh di dalam saham syariah. Kemudian nomor 4, biasanya analisa yang digunakan tuh kalau di saham agak sedikit ribet memang. Ada analisa fundamental, ada analisa teknikal gitu ya. Analisa fundamental tuh menyangkut
kesehatan perusahaan dan sebagainya, sedangkan teknikal pergerakan harga ya. Sedangkan di binary option itu sangat simpel, biasanya kadang-kadang tidak perlu karena memang hanya hitungan menit, hitungan jam gitu ya. Jadi, tapi memang kadang-kadang juga menggunakan analisa teknikal. Inilah perbedaan saham dengan binary option. Nah, yang berikutnya juga masalah legalitas ya. Legalitas binary option saya dengan tanpa mengurangi rasa hormat ini memang inilah yang kita ambil dari Kontan ya, Kontan di bulan Agustus 2020 bahwa ada 107 situs pialang berjangka yang diblokir oleh Bapepti, yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Nah, diantaranya ini tidak kita tampilkan semua karena tidak mungkin masuk semua ya. Dari 107 itu ada broker yang biasa menjual juga binary option, yaitu misalnya ada Binomo, ada IQ option, kemudian ada Olim Trade. Ini kan banyak iklannya ya. Gitu. Ini bukan dari saya, ini data dari Kontan, dan Kontan itu juga mengutip dari Bapepti ya. Nah, dengan demikian gimana nih kesimpulannya? Kita sampai pada untuk menyimpulkan bahwa sebenarnya binary option itu judi atau bukan. Kalau bukan judi berarti tidak haram atau halal, tapi kalau judi berarti haram gitu ya. Untuk umat Islam tentunya. Jadi binary option itu sebelum kita simpulkan ada kesimpulan sebagai berikut, misalnya binary option itu bukan trading. Jadi tidak ada sesuatu yang diperjualbelikan ya, seperti tadi dikatakan. Indeks hanya sebagai patokan harga. Yang kedua, tidak ada kepemilikan atau hak milik di dalam binary option, ya, beda dengan saham misalnya. Kemudian ini sebenarnya hanya tebak-tebakan dua arah. Apakah kita nebak naik atau turun? Misalnya harga saham atau harga forex atau harga komoditi misalnya emas. Apakah itu akan naik atau turun? Kalau tebakan kita benar untung, kalau tebakan kita salah rugi gitu ya. Kemudian ada expired date. Sehingga kalau salah tebak pasti rugi. Nah, ini kita sudah menebak turun misalnya, ternyata naik. Justru kita itu rugi pada expired date karena dipaksa untuk menyerahkan produknya gitu ya istilahnya. Kemudian keuntungan yang menang, nah ini dia nih, secara tidak langsung itu berasal dari kerugian yang kalah. Jadi uangnya itu mengalir sebenarnya dari, walaupun tidak langsung ya, jadi dari yang kalah ke yang menang. Jadi di sini ada kalah menang. Nah, dengan demikian apa kesimpulannya? Di sini sudah jelas kalau menurut pendapat kita ya, bahwa binary option itu sebenarnya bukan trading, apalagi investasi, ya, tapi hanya permainan judi. Nah, dengan demikian kalau judi berarti kalau di dalam Islam itu adalah perbuatan haram ya, termasuk maisir ini jadinya. Gitu. Jadi teman-teman sekalian, di sini kami hanya menyodorkan fakta dan opini, jadi keputusan tetap ada di tangan Anda. Jadi binary option ini bukanlah instrumen trading, apalagi dibilang investasi ya, yang sangat menguntungkan. Gitu. Jadi bagi yang Muslim dengan tidak mengurangi rasa hormat, mungkin sebaiknya tidak trading binary option ya. Semoga video ini bermanfaat. Tonton terus video-video kami karena akan terus mengupas dan mengupdate terus tentang dunia saham. Sahabat investor, selamat berinvestasi. Tonton terus video lainnya tentang investasi yang halal dan menguntungkan hanya di channel Ngaji Saham Syariah. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel Ngaji Saham Syariah ini. Sahabat investor, hidup harus tetap seimbang. Karena itu tetap rileks, bahagia, bermanfaat bagi sesama, dan terus berusaha menggapai
sukses dunia akhirat. Manjada wajada. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.